Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi lab 7 Explore Sentinel di SC900. Nah, di sini labnya ini akan menjelaskan tentang Microsoft Sentinel. Microsoft Sentinel ini merupakan kumpulan daripada log yang ada di atau aktivitas yang ada di mesin kita, kemudian dikumpulkan dalam satu log tersebut. Jadi di Microsoft Sentinel ini akan jalan nanti CM itu Security Informasi and Event Management, dimana fungsinya CM ini adalah untuk mencatat log, akan mengkoleksi segala log yang akan masuk, baik itu dari host atau dari aplikasi atau dari server. Kemudian fungsi yang kedua sebagai log aggregation, yaitu log yang dipasang, di parsing atau dianalisis untuk mengambil suatu keputusan. Jadi fungsinya di sini itu adalah di Sentinel ini nanti akan berjalan namanya CM, Security Informasi Event Management. Oke, di sini dijelaskan tentang solusinya, kemudian kapabilitasnya, kemudian untuk mendeteksi atau peringatan yang ada di Sentinel tersebut. Jadi dia akan mendeteksi nantinya. Skenario-nya, kita akan meng-create Microsoft Sentinel, kemudian kita akan deploy Microsoft Sentinel-nya, kemudian kita lihat nanti itu log koleksinya. Waktu yang dibutuhkan di sini 45 sampai 60 menit. Sini kita masuk ke portal Azure. Oke. Di portal Azure ini kita akan masuk nanti ke Microsoft Sentinel. Kita akan create workspace yang baru. Oke. Kemudian bisa kita cari di sini Microsoft Sentinel, atau yang ini, atau bisa juga di papan yang sini nih, di dashboard sini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa close lagi. Microsoft Sentinel sudah kita buat. Lama ini. Oke, di sini overviewnya di sini ada SC900 log analysis workspace. Oh, yang ini belum. Ini nih, ini udah di create ya. Kalau misalnya nanti kita mau create yang baru, kita bisa ya lihat di sini, create workspace yang baru nih.
kemudian terus kita ambil subscriptionnya mau dari mana, misalnya saya ambil dari MSDN, kemudian SC900 Sentinel RG ini, kemudian namanya ini, ini udah ada katanya, ya udah. Yang kedua, kemudian regionnya itu bisa S Asia ya, yang dekat dengan kita itu S Asia. Ya, kemudian kita klik review ini, kemudian kita refresh. Nah, kita coba dah. Oke, kemudian ini summary-nya SC900 log analysis 2 PSGoGoGo, jadi hitungannya per gigabyte, kemudian kita create. Nah, ini kita sudah mendeploy apa namanya, Microsoft Sentinel ya, tempat workspace-nya gitu. Nah, ini udah muncul S Asia, sudah di deploy, kemudian kita add, kemudian kita oke. Jadi tempat lognya itu kita bikin dulu workspace-nya, nanti yang kita mau hubungkan dengan apa namanya, log yang dari mana saja, misalnya dari server dan sebagainya gitu. Ini free trial aktif, oke. Nah, di sini kan dia tadi udah jelasin CM ya, Cloud Native CM, dia berhubungan dengan security, informasi event management. Nah, di sini nanti ada beberapa dokumentasi. Oke, get started, keep, pack, all next. Oke. Ini di task 2 ini kita akan masuk lagi ke resource group. Ini resource group. Resource group. Ini resource group. Oke. Yang ini tadi yang kita udah buat. Resource groupnya, kemudian pilih Sentinel, kemudian kita berikan akses kontrolnya. Oke, ini yang kita buat, kemudian akses kontrolnya. Nah, di sini kita nanti bisa memberikan hak akses kontrolnya itu untuk resource di sini, role-nya seperti apa gitu. View mau my access. Nah, coba kita cek yang view my access, apakah sudah ada role yang sudah dibuat atau belum gitu. Nah, di sini role-nya itu belum ada role-nya. Di sini kita bisa tambahkan eligible assign nih. Nah, coba di sini dia tidak bisa ya, tidak diaktifkan. Di sini cuma kita mencari role assessmentnya, server atau Deni atau klasik gitu untuk role-nya.
Di sini kita cuma view role yang ada. Di access control ini kita cuma view associate the role tersebut. Oke, jadi bentuknya seperti ini role-nya. Kalau misalnya kita tambahin, misalnya add role assignment, kita tambahkan role-nya itu, kemudian privilege administrator. Nah, misalnya kita nambahinnya owner lah, owner, kemudian kita pilih next. Nah, kita cari membernya. Kita cari membernya ini. Oke. Kemudian kita next lagi. Kita conditional. Oke, kita save aja. Kita next. Can a job function will less access by instead. Kondisi requirement. Kondisinya role-nya harus kita pilih. All user to assign role, configure. Nah, di sini kita bisa nentuin seluruhnya misalnya, atau mau configure yang ini misalnya role principalnya kita pilih user, buat grup dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk nge-create role-nya. Kita discharge saja. Oke. Kemudian di task 3 ini kita akan masuk ke log analysis workspace, kemudian content hub. Jadi yang mau dihubungkan dan yang mau dianalisis dari content hub ini apa aja gitu. Misalnya yang kita analisis Microsoft Defender for Cloud yang sebelumnya kita install. Nah, di sini kita masuk ke SC900 log analysis workspace. Oke, kita kembali ke home. Kemudian di mana ya? Di Sentinel-nya. Nah, ini. Nah, di sini kita masuk ke Content Hub. Content Hub. Nah, ini manajemennya Content Hub. Kemudian kita cari itu Microsoft Defender for Cloud. Kita coba lihat. Ini kita hilangkan dulu. Microsoft Defender for Cloud. Ini gimana ya? Supaya dia lebih kecil. Nah, ini. Microsoft Defender for Cloud, ini kita install. Jadi yang kita mau simpan atau yang mau kita cek lognya itu, yang mau kita kumpulkan
atau yang mau kita koleksi, misalnya diambil dari konten hub ini. Konten hub ini penghubung apa aja mau yang kita jadiin sebagai mau dianalisis sama si sentinelnya. Oke. Nah, ini statusnya udah terinstall ya. Ini diinstal. Kemudian kembali ke Microsoft Defender for Cloud, kemudian kita manage. Ini kembali ke sini, kemudian kita manage. Nah, kita manage di sini subscription-nya. Base Microsoft Defender for Cloud Legacy, kemudian kita koneksikan. Open connector fix. Nah, yang ini, yang atas ya, yang dikoneksikan. Subscription base Microsoft Defender for Cloud Legacy ini. Kemudian open connector page. Kita masuk ke sini. Nah, di sini dia menjelaskan instruksinya adalah bahwa subscription-nya ini kita akan hubungkan. Kemudian security reader-nya ini membutuhkan permission untuk menjalankan alert dari Microsoft Defender for Cloud. Jadi artinya setelah dihubungkan nanti itu dia akan butuh persyaratan, yaitu workspace-nya harus read dan write. Nah, kemudian lisensinya harus ada yang berbentuk legacy, kemudian subscription-nya itu harus menjalankan kontributor gitu. Jadi ada yang owner, ada kontributor dan sebagainya. Jadi ini merupakan persyaratan. Nah, habis itu di sini di Azure MSN platformnya ini kita aktifkan. Nih. Oh, sebentar. The box Microsoft already connect. Ini aktivitasnya. Oke. Ini kita pilih yang subscription-nya. Ini yang connect ya, yang connect kita koneksikan. Kita coba enable kan. Oke, kita tunggu. Di sini kita akan melihat informasi analisis rule dari si Microsoft Defender for Cloud. Select box detect core deleting from security alert. Kemudian kita deteksi from security alert. Kemudian kita create rule-nya. Selanjutnya kita save. Oke, ini kita on kan. Oke, kita on kan CSPM-nya, kemudian servernya juga. Nanti kalau misalnya ini nanti di on kan saja gitu statusnya gitu. Ini kita on kan CS plan. Oke, kemudian kita save.
select rule, ini deteksi Corbex. Kemudian kembali ke Sentinel, Content Hub, kemudian cek analisis rule-nya. Depender plan yang sudah berhasil kita aktifkan. Di sini saya aktifin CSPM-nya aja. Oke. Sama servernya. Selanjutnya kita masuk ke Microsoft Content Hub. Become top say analytic rule. Oke. Kita coba cek analytic rule-nya. Lumayan agak lama ini internet dan puasa hari pertama. Nah, di sini yang aktif rule-nya 1, kemudian dia statusnya severity-nya high, kemudian rule-nya fusion, statusnya enable, kemudian kita coba edit apa informasi yang kita cek di sini. Analisis rule-nya ini ada configuration patient, ada automated response, ada review and create. Oh, ini merupakan penjelasan aja. Oke. Kemudian di sini di Microsoft Sentinel Analytics-nya ini kita juga bisa menciptakan atau memilih rule template yang sudah ada. Nah, kalau rule template yang sudah ada biasanya seperti ini yang sudah di-create, yang ini detect core base. Yang di sini tadi detect core backup, deleting, bring up analysis rule. Oke. Ini misalnya yang medium, kita bisa create rule-nya misalnya. Sini cuma aktivitasnya view aja ya. Ini deteksi callback activity, deskripsinya, kemudian severity-nya mau medium atau high. Jadi kita bisa menentukan logiknya juga, insidennya yang seharusnya kita lakukan, otomatis respon, kemudian create-nya kita seperti apa gitu. Oke. Itu maksudnya untuk yang analitik ini. Jadi ketika ada tadi treat dari Microsoft Defender for Cloud, maka kita bisa tentukan actionnya apa, atau kita bisa ngambil dari anomali misalnya. Anomali di sini juga banyak yang kita ambil sebagian template-nya dari sini. Oke. Ini sudah, ini bisa kita create rule, kemudian kita save. Oh, yang ini kita coba yang mana tadi, active rule. Oke, detect ini. Oke, kita tambahkan satu rule, kemudian kita save. Ini kita edit, bisa kita edit juga. Oh, ini tadi yang apa, tampilannya view aja ya. Kalau misalnya kita mau create dari sini nih, create rule, analisis rule widgetnya. Nah, di sini
kita bisa enablekan atau set rule logiknya seperti apa di sini. Jadi ini apa namanya, scriptnya ya, scriptnya, insidennya kita aktifkan, kemudian otomatis responnya juga seperti apa, kemudian kita save. Jadi ini merupakan analisis rule yang dari si Microsoft Cloud apa namanya, Microsoft Cloud Defender Cloud ya. Nah ini kita schedule kan, detect sama advance. Oke. Selanjutnya di task 4 ini oke. Hunting, Metro Attack, Community, Analytics. Oh, ini cuma view aja. Oke. Di sini kita masuk ke hunting. Nah, di Sentinel ini juga bisa memberikan informasi tentang hunting. Sentinel hunting ini jadi setelah nanti misalnya dikumpulkan lognya tersebut, kita bisa jadikan hipotesa. Ini nanti di hunting ini dibuat hipotesa, selanjutnya itu diinvestigasi, kemudian ditandain, dan hasilnya itu menggunakan track and result. Nah, ketika kita sudah melakukan track and result di sini dari hasil analisis tadi di hunting itu, maka dia akan buat suatu query. Nah, buat query-nya itu bisa juga mengcreate analisis rule yang baru gitu. Bisa juga live stream misalnya dari hunting query itu kemudian langsung dijalankan, atau bisa juga dengan menggunakan bookmark, ditandai file-file dari log tadi. Setelah dicatat, kemudian dilakukan investigasi, direview ulang, kemudian dimasukkan ke data analisis log. Ini yang untuk hunting. Kemudian Mitre Attack ini dia akan menyimpan segala log yang ada serangan ya, yang baik itu yang ada eksploitasi maupun brute force. Nah, di sini dia apa namanya, range, initialisasi akses, persisten, dan sebagainya. Misalnya kita mau cek yang eksploitasi publik ya, exploit public misalnya, atau brute force. Nah, di sini dia sudah menyimpan log dari Mitre Attack ini. Reviewnya nanti itu seperti ini. Jadi aktif scanning, aktif query, abuse-nya. Jadi ini merupakan kumpulan dari log yang dianalisis, kemudian dan ini merupakan serangan-serangan yang masuk ke dalam server atau misalnya PC dan sebagainya. Ini dia sudah mendeteksi ada jumlahnya 3, ada 1, ada 5 yang coba exploit, kemudian ada 3 yang coba nge-remote, kemudian ada yang phishing, ada yang create account 4 orang gitu. Network service-nya coba scanning, yang valid account itu sekitar 19 ya. Nah, itu yang preview dari Mitre Attack. Selanjutnya community. Nah, di community ini banyak hal informasi yang kita dapatkan, baik itu Sentinel blognya, kemudian forum, kemudian playbook, kemudian CM.
kemudian CTM 360 gitu. Ini community ini banyak juga informasi, misalnya yang untuk Sentinel blocknya itu ada informasi tentang kontribut dari community gitu. Ini, nah kita bisa tentuin, kita bisa banyak belajar juga. Unless full functional user entry behavior, deploy Azure juga gitu. Nah di sini dikasih link untuk di komunitasnya gitu. Oke. Selanjutnya adalah analitik di N-PAN multi-stack attack detection. Analitik kalau nggak salah tadi udah. Nah di analitik ini tadi ada dua active rule, kemudian di sini ada rule template juga, ada anomali yang high-nya nanti bisa kita tentuin, kemudian bisa juga kita filter dari data yang masuk tadi. Jadi ini merupakan komponen dari log-log koleksi yang ada di Sentinel. Oke. Kemudian automation ini fungsinya untuk membuat rule secara otomatis ya. Nah di sini kemudian di manage, dijalankan, kita buat rule-nya itu mau aktifnya insiden atau mau di trigger atau di run di playbook atau di apply insiden. Jadi ini ketika ada serangan, kemudian di rule-nya itu kita buat otomatis bahwa itu dia ngasih notifikasi bahwa untuk terjadi serangan gitu, baik itu dari server, baik itu dari klien, atau baik itu dari coba ngeping, misalnya ada orang yang mencoba masuk gitu ya. Kemudian di active playbook ini juga ada playbook template juga. Untuk playbook template-nya ini kita bisa pilih di sini nanti mau dijadiin kontennya seperti apa, playbooknya seperti apa. Oke. Selanjutnya dari automation ada workbook. Dari workbook ini merupakan apa namanya ya, visualisasi ya, kita bisa meng-create workbooknya nanti. Di sini cuma tampilannya template yang sudah ada di sini di workbook ini ada, bisa kita pilih gitu, bisa kita pilih workbooknya seperti apa. Ini bisa kita tambahkan, ini visualisasi ya, visualisasi tentang workbook atau misalnya report dari apa namanya, dari masing-masing yang akan kita analisis nantinya. Ini dia di workbook sini. Ini kita harus create terlebih dahulu workbooknya. Nah di sini di lab ini hanya kita menentukan atau melihat apa namanya, tas di sini. Untuk sentinelnya itu kita cuma ditunjukkan di bagian mana, bagian hunting, mitra attack, community, analitik, kemudian automation, workbook. Nanti automation itu bisa kita buat sebuah automation ketika ada apa namanya, mencoba thread yang masuk, kita akan buat rule-nya. Tapi ini materi di SC 200 ya, untuk create automation ini. Oke. Di sini reviewnya adalah koneksi Microsoft Sentinel dari data source. Jadi istilahnya adalah bahwa di Sentinel ini kita menggunakan konten hub-nya tadi itu Microsoft Defender for Cloud.
Ini berarti data source-nya diambil dari sana gitu. Kemudian kita simpan di workbook atau di masing-masing yang sudah kita create di sini gitu. Kita bisa pilih insidennya apa, kemudian workbooknya seperti apa gitu. Jadi bisa kita create insidennya terhadap serangan yang akan masuk. Kita tentuin di sini threadnya. Oke. Mungkin itu materi untuk lab 7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.